Sudah ya. Oke. Kemarin kita sudah membahas soal beberapa dari nomor 1 sampai 20 ya. Untuk yang mungkin belum bergabung kemarin, nanti bisa dipelajari ini beberapa soal yang sudah kita bahas dari nomor 1 sampai 20. Ini saya mengambil soal dari beberapa sumber dan berdasarkan kisi-kisi ya. Kalau kita kemarin sudah sampai ke indikator kisi-kisi yang ini, menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Untuk 10 nomor pertama sampai nomor 30 nanti saya akan bacakan, kemudian nanti minta teman yang lain untuk membacakan lanjutannya ya. Nomor 21. Tugas di sekolah yang bocor itu punyanya siapa ya yang masih belum di mute? Oke. Terima kasih. Nomor 21. Tugas di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti itu, bagaimana reaksi Anda? A, lebih baik saya tinggalkan sama sekali situasi seperti itu karena guru bekerja seperti robot. Nah, teman-teman, saat saya membacakan option A, B, C, D, E ini, silakan kalau teman-teman sambil menganalisis ya, jawaban yang benar yang mana. B, saya ingin mengerjakan seluruh tugas meskipun biasanya justru menjadi berantakan semua. C, saya bekerja satu persatu, itu lebih baik daripada tugas tidak tertangani sama sekali atau meninggalkan tugas. D, hal yang penting adalah semua tugas terselesaikannya karena soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung pada situasi. Atau E, saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. Kira-kira yang paling bagus yang mana ya? Yang mana teman-teman ini sudah terlihat jelas sebenarnya ya? Yang E. Yang E. Ya. Ini pemanasannya soal-soal yang mudah dulu. Lanjut nomor 22. Di wilayah Anda mengajar komunitas GTT atau guru tidak tetap yang terwadai dalam PGRI melakukan penggalangan dana sukarela untuk berjuang ke Jakarta, mengusulkan ke pemerintah agar diangkat sebagai PNS. Jika Anda sebagai guru PNS yang telah menerima tunjangan profesi, apa yang akan Anda lakukan? Teman-teman, yang mana teman-teman? Ini sebenarnya masih ada jawaban C. Ini kok hilang ya? Sebentar saya carikan dulu ya yang filenya yang lain. Sambil dibaca teman-teman. Atau teman-teman yang pernah membaca soal ini ada di kode X atau Y ya, saya lupa. Soal kode X atau Y itu ada soal ini. Jawabannya yang X sepertinya. Iya kan, Mbak Nisa? Ingat nggak ini soal option yang iya, C? ada, tapi kayaknya bukan X atau Y ya. Yang pada lupa. Mbak, ini jawabannya C, yang pokoknya kita cuman ambil simpati. Menaruh tapi simpati kayaknya. Bersimpati gitu kan? Intinya simpati. Ya, bersimpati apa gitu. Mau tak browsing kok tadi lupa ya. Bersimpati karena ini Mbak Desi. Ya, coba dibacakan. Menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang. Oke, jadi ini beberapa pilihan jawaban ini yang paling sesuai dengan ini ya, indikator ini yang mana yang paling tepat dengan pertanyaan ini. Itu kata kuncinya telah menerima tunjangan profesi juga ya? Guru PNS yang telah menerima tunjangan profesi. Oke. Gimana ini juga pernah diperdebatkan ya. Kalau kemarin ada yang menjawab C. Menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang. Alasannya juga karena memang ini bukan
organisasi kita seperti itu. Jadi kalau kita terlalu ikut campur, ya nanti jadinya malah hal-hal di luar itu takutnya ada ada hal-hal di luar yang tidak kita inginkan, seperti itulah istilahnya. Bagaimana pendapat teman-teman, ada yang punya jawaban lain? Putrane sinten sing rewel. Silakan teman-teman yang punya jawaban lain. Yang B, Mbak. Yang B, kenapa Pak? Ya, karena untuk pengangkatan PNS itu ada aturannya. Saya pernah lihat di YouTube juga seperti itu, ada yang menjawab B. Yang B ini karena Menurut tapi saya. ini untuk tidak terlalu berambisi. Ini apa tidak terlalu nganu Pak? Ya, maksudnya kita seperti mengajak teman untuk pesimis seperti itu ya. Takutnya ada teman yang tersinggung. Ya kan, kita kan juga memperhatikan keadaan orang lain juga seperti itu. Kalau pendapat saya seperti itu. Untuk tidak terlalu berambisi ini loh yang di sini, yang takutnya nanti kalau ada yang tersinggung kan. Kalau menaruh simpati, B cenderung C ya, Mbak. yang C nggih. Yeah. Rata-rata jawabannya juga yang C, karena itu tadi saya pernah lihat di YouTube juga alasannya karena memang ini bukan organisasi kita kan, jadi kalau terlalu masuk ke dalam itu, kalau misalnya berpartisipasi aktif juga itu kan mereka juga ada punya organisasi itu punya struktur sendiri-sendiri ya, jadi yang mengurusi itu ada gitu kan. Kalau mengusulkan kepada PGRI juga, jadi itu bukan termasuk tugas kita. Jadi kita yang sebagai teman menaruh simpati seperti itu. Bagaimana teman-teman, dilanjutkan? Lanjut, Mbak. Lanjut. Oke, nomor 23. Salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya, kebetulan anak tersebut sekolah di sekolah Anda. Datang terlambat 30 menit. Sesuai aturan datang, teman Anda terlambat sesuai aturan datang terlambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba teman Anda terlambat tersebut meminta Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin karena alasan ban motor yang pecah. Apa yang akan Anda lakukan? Soal-soal ini juga sering ditemui ya. Yang mana? Yang D. Ya, sikap tegas nggih, dan kita melaksanakan aturan yang berlaku. Jadi tidak ada alasan untuk kasihan atau wong konco kok terus dikasih keringanan seperti itu, tidak. Masuk ya, ini jawabannya ya. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada keduanya dan melaporkan kepada kepala sekolah atas kasus ini. Yang D, Mbak. Bukan Yang E. Sebentar. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran. Oh iya. Pantesan kok ada kepala sekolahnya. Nggih. Maaf, oke. Jangan galau ya, Bu Desi. Ribon? Jangan galau, tetap fokus, konsentrasi. Ya Pak, nanti dilanjutkan jenengan lo, tak mau coba. Nanti beralasan dulu ya. Boleh alasan sih. Santai Pak, tekan 30. Oh, Van toh namanya Pak Panji. Ya dia nama alainya itu Van. Oh, tak jadikan co-host kok. Lanjut ya, 24. Seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah, padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menanggapi permasalahan tersebut? Memanggil siswa dan menasihatinya agar tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya. B. Apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini pada wali kelas serta guru bimbingan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. C. Saya akan lebih aktif dalam mencegah agar siswa tidak membawa handphone.
ketika di sekolah dengan cara melakukan pemeriksaan sebelum bel masuk kelas dan menyita HP untuk sementara waktu. D. Saya menemui siswa tersebut Aku untuk Dek. ya. Yang mana, Pak? Kalau menurut saya Dek. Apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini pada wali kelas, nggih, serta guru bimbingan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Ya, saya setuju juga yang B ini, nggih, karena di sini kewajiban. Maksudnya saya guru. D, Pak. Oh, D. Saya dengarnya B, Pak. Kalau saya cenderung Saya yang B. Iya. Kenapa Pak kok yang D, Pak? Coba Pak siapa nih? Nggak kelihatan tadi. Pak Aji. Menegur langsung biar tidak pakai lama itu. Anaknya langsung tertegur. Memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut ya Pak ya. Ya bisa saja begitu, tapi ini di sini kemarin ada yang harus digarisbawahi bahwa ini sebagai guru. Jadi terkadang kan sebagai guru dan wali kelas itu tugasnya berbeda, nggih. Jadi bisa saja itu bukan termasuk siswa yang kita ampuh. Jadi lebih baik untuk menegurnya kita melibatkan wali kelas, begitu Pak. Iya, betul Bu. Kami diskusi seperti itu kemarin. Iya. Mungkin bisa dilihat dari soalnya ini kan seorang siswa kedapatan, sedangkan kalau yang B itu kan apabila mengetahui. Padahal di soal sudah kedapatan kan? Kedapatan itu maksudnya ke-gap gitu nggih? Iya, berarti kan sudah ketahuan bahwa siswa itu membawa HP, sedangkan kalau yang B ini masih apabila mengetahui siswa kayak gitu. Jadi kayak kurang sinkron kayaknya ya. Iya, menurut saya gitu, Bu. Iya, masa ada di atas kan sudah kedapatan, berarti kan sudah mengetahui. Kalau kan apabila mengetahui. Apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini pada wali kelas. Oh iya ya, apabila ini ya, kata-kata di sini ya. Jadi kalau yang B kayak guru belum tahu gitu. Seakan-akan belum tahu, padahal kalau yang di soal itu kan sudah kedapatan membawa handphone. Oh, jadi Mbak Irma yang D ya, Mbak? Belum juga sih maksud. Cuman kalau yang B masih itu, aku belum milih. Kalau saya yang kalau yang B itu. Pripun, Kalau Mbak? yang B maksudnya nggak sinkron sama soalnya, karena kalau soalnya kan udah kedapatan. Sudah ketahuan memang dia membawa. Kalau ini apabila itu berarti kan bisa kemungkinan iya dan tidak sewaktu-waktu begitu ya mungkin ya. Maksudnya jangan kalau A bagaimana ya? Menurut saya A. Iya, Pak, kayaknya. Memanggil siswanya dan menasihati langsung kan. Memanggil siswa dan menasihati agar dia tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya. Kemarin ini pendapatnya siapa ya yang saya kok lupa pas diskusi itu menekankan pada poin ini loh, yang A akan mengganggu konsentrasi belajarnya. Kalau nggak salah Pak Panji ini kemarin gimana Pak penjelasannya? D, Mbak, karena kan di situ ada aturan ya. Kan aturan. Kalau aturan D, itu kan Bu. sama pelanggaran. Nah, di A itu kan belum ada pelanggarannya. Nek di D itu sudah kayaknya jelas itu. Kalau boleh menyampaikan usul, kalau biasanya sepertinya yang lebih berhak menegur siswa itu adalah wali kelas, karena wali kelas itu memiliki buku insiden atau buku apa itu, sehingga guru mencatat segala tindakan siswa seperti itu. Iya, pernah. Jadi guru lain itu bukan yang utama, saya rasa begitu. Coba ya kita analisis lagi soalnya. Seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah. Apabila sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan, padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Jadi sudah jelas gitu ya, sudah ada peringatan tertulis ya. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menanggapi permasalahan tersebut? Maksudnya ini guru yang berkewajiban memberikan, berarti kan harus memberikan nasihat secara langsung, tidak lewat wali kelas, itu menurut saya sih.
Kalau ini yang dimaksud ini maksudnya guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, ini kita sebagai guru yang melihat siswa itu membawa handphone itu, atau apabila ada kasus seperti itu kan. Kan ini kan soal yang awalnya ini kan seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah. Nah, ini maksudnya apabila ada seorang siswa seperti itu, atau memang sudah ada kasusnya, kemudian guru yang berkewajiban ini memang mengetahui adanya siswa yang membawa itu, atau apabila ada tindakan kita sebagai guru apa seperti itu. Ini bisa Mbak Desi. Ya. Ini bisa yang ini kan. Gimana Mbak Ansa? Maaf lagi pada ribut. Ini itu kan poinnya yang terakhir itu sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan. Berarti mungkin di sini kalau untuk jawaban D atau A yang menasihati itu kan kita sebagai guru kan seharusnya menasihati atau menegur seperti itu. Mungkin seperti itu untuk jawaban A atau D gitu. Karena kan sebagai guru memberikan pendidikan. Kalau menurut saya. Terus maksudnya kalau jenengan lebih ke apa? Bisa cenderung ke D mungkin ya. Menemui siswa tersebut yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas, serta memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Jadi kalau misalnya ini pelanggaran yang tertulis, itu kan biasanya sudah ada poin-poinnya ya. Iya. Kalau cuma ditegur agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, berarti dia tidak masuk dapat poin pelanggaran. Kalau hanya ditegur supaya tidak mengulangi. Bisa jadi seperti itu apa tidak ya? Kalau yang B ini, kepada wali kelas serta guru bimbingan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Kenapa ini? Karena ini terkait dengan poin pelanggaran yang dari aturan tertulis itu. Jadi kan kalau sudah masuk ke guru bimbingan konseling dan wali kelasnya, terkait dengan poin pelanggaran kan bisa diberikan. Kalau hanya teguran, lalu nanti harapan tidak mengulangi pelanggaran, nanti berarti tidak dapat poin pelanggaran itu. Kalau menurut saya analisanya seperti itu. Kalau menurut saya masuk ya, Bu. Ya kan? Oke. Masuk yang jadi mana? kalau menurut saya yang poin B ini teguran langsung di kelas, ada tulisan di kelas. Jadi teguran langsung di hadapan teman-teman yang lain seperti itu. Menurut saya loh. Di sekolah maupun di kelas serta memberikan teguran langsung. Kalau di kelas berarti kan nanti akan terlihat kalau oleh teman-teman yang lain. Kena mental nanti itu. Nah, kalau itu maksudnya itu nanti anak-anaknya kena. Kalau dia mendekati. Nah, tapi kalau yang B nanti mungkin akan dibawa ke ruang konseling oleh guru konseling atau wali kelas secara tatap muka 4 mata saja gitu. Iya, dan ada karena ini kan memang peraturan sudah tertulis oleh sekolah. Jadi kita tidak bisa mengambil tindakan langsung menegur supaya tidak mengulangi pelanggaran itu begitu, Pak. Jadi ini kan sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan. Jadi pasti ada poin pelanggaran itu loh. Berapa poin misalnya tidak mengenakan seragam yang tertib atau ini kan misalnya di sini kedapatan membawa handphone, berarti mungkin poinnya bagaimana kan nanti yang berhak memberikan guru BK atau wali kelasnya seperti itu. Jadi kalau ini seperti istilahnya seperti main hakim sendiri ya kalau saya. Istilah kasarnya seperti itu sih yang D. Yang D juga ini untuk menghindari, emang tadi kata Pak Abdul itu emang untuk menghindari kena mental ya. Kalau kita secara menegur langsung, kan di sini kan kita bukan di SD juga, di SMP maupun di SMA juga ada kan. Jadi untuk menghindari penurunan mental ya alangkah lebih baiknya kita melaporkannya pada guru bimbingan konseling dan wali kelasnya. Kan sudah jelas di situ sudah ada aturan tidak memperbolehkan. Nah, sedangkan dia masih membawa HP, berarti anak itu kan bermasalah seperti itu. Maka dari itu harus ada penanganan lebih lanjut. Ya Pak, jadi jangan cenderung yang B Pak atau yang D atau yang lain. Yang atau B. E. Yang B tadi kan udah dijelaskan. Ya? Oke. Gimana teman-teman? Dikunci apa Mbak Anissa? Dikunci jawabannya apa? Dikunci B. Karena dulu sepertinya kita juga bahas ini yang B ya, Mbak? Enggak, sudah sepakat yang B juga waktu itu kan memang kita sampai sudah tukaran ya. Ini berarti yang Oke, Mbak B, lanjut.
Nggih. Mbak. Ya, oke. Terima kasih. Nomor 25. Cara atau jalan yang ditempuh oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai merupakan untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Termasuk metode, model, pendekatan, atau evaluasi pembelajaran. Metode ya? Metode, nggih, Metode, iya. Mbak. metode ini ya. Metode pembelajaran. Kalau model pembelajaran itu, apa teman-teman? Saya tak buka PPN saja. Kalau model pembelajaran itu prosedur atau pola sistematis. Lebih luas nggih kalau model nggih. Prosedur atau pola sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan. Begini, ada yang ingin menambahkan, teman-teman? Terkait dengan pendekatan pembelajaran juga. Bisa browsing, teman-teman. Saya belum browsing yang pendekatan pembelajaran. Bisa dikirim di chat nanti. Monggo. Apa? Ada yang sudah menemukan pendekatan pembelajaran? Halo, halo. Pendekatan pembelajaran apa teman-teman pengertiannya? Pendekatan, kalau menurut saya ada pendekatan saintifik, berarti urut-urutannya apa ya? Benar, ini kalau dari googling hasilnya seperti ini. Ide atau prinsip, cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Ya, seperti ini ya, teman-teman kurang lebihnya. Kita lanjut ya, nomor 26. Pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, atau mengolah data atau informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran. Autentik. Di sini kata kuncinya ini, mengumpulkan data. Scientific. Scientific. Ya, mengumpulkan Scientific, data. Bu. Scientific. Ya, scientific ya. 5M ya, teman-teman ya. 5M. Scientific 5M. 5M pandemi. 5M. Mencuci tangan, menjaga jarak. Ya. Mengamati. Kemudian apa? Menanya ya. Menanya. Mengumpulkan informasi. Kemudian Mengasosiasi. Benar kan tulisannya? Mengasosiasi atau Mengasosiasi. Ya. Mengkomunikasikan. Mengomunikasikan. Komunikasikan. 5M. Oke. Kalau autentik itu secara apa ya kemarin disampaikan Bu Nani itu ya. Autentik itu secara, tapi biasanya kalau autentik itu penilaian ya, penilaian secara Autentik itu penilaian secara keseluruhan. Nyata dan keseluruhan, ya. Biasanya Nyata, masuk Mbak. ya, Secara ini kan nyata. masuk penilaian kan? Iya, masuk penilaian.
Nyata itu maksudnya didasarkan dengan data yang ada dan dapat diamati gitu kan. Nyata dan keseluruhan. Artinya menilai aspek mulai dari aspek kognitif, afektif, Psikomotor. dan psikomotor. Oke. Ini ya. Kita lanjut ya teman-teman. Nomor 27. Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan guiding question dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan Pak Larso tersebut merupakan model pembelajaran Problem-based learning. Problem-based learning. C, Mbak. Problem-based learning. C, Bu. PBL. Problem-based learning. Saya pernah membaca, maaf dari sih, kayaknya sepertinya yang apa ya Mbak? Ya, kayaknya ya ini ya. Dengan kata kunci yang ini Bu, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun. Saya pernah browsing juga, iya ada kata-kata seperti itu Bu. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun. Oke, kalau saya tadi juga mencari kata kuncinya di sini menggunakan masalah. Itu masalah ini yang dimaksud adalah sebagai proyek yang akan diintegrasikan sebagai subjek atau materi seperti itu. Kan kita terpakunya ke masalah ini biasanya problem based learning ya. Kalau saya lebih ke problem loh, soalnya kalau proyek kan memberikan proyek. Proyek ya biasanya. Biasanya kalau proyek itu ada jadwalnya, ada rancangannya dulu, dan membutuhkan waktu yang lama. Ada kata kuncinya seperti itu. Kalau ini? Saya ke arah PBL, Bu Desi. Project atau Bu Dewi, problem based learning. Iya. Kalau biasanya kalau project itu nanti ada apa? Jadwalnya, ada rancangannya seperti itu. Ada proses. Selain itu ada hasil dari yang project. lama. Iya, makanya tadi saya sambil browsing kan ini kok di masalah ini yang dimaksud masalah proyek lah, kan nggak ada kata kunci itu, masa kita harus menganalisa sejauh itu kan nggak mungkin kan. Biasanya kita masalah kan ya berpakunya pada PBL ya. Anu Bu, kalau ada guiding question itu Ya. biasanya masuknya ke project based learning Bu. Ini ya berarti kata kuncinya nggih. Ya, kalau kemarin saya mencoba ada di soal apa ya? Itu saya membaca itu jawabannya ya proyek based learning itu ada pada pertanyaan penuntun itu. Benar, memang seperti itu, PBL. Proyek based learning. Ibu. Ya. Saya juga awalnya saya menjawab juga proyek problem based learning, tapi ternyata salah. Yang betul itu proyek based learning. Coba nanti Ya, dipahami dulu. Soalnya ada ini. Atau ada teman yang sudah buka modul. Karena di sini memang pertanyaannya jadi kita berpikirnya project based learning, problem based learning. Adakah teman-teman yang nanti dapat materinya silakan di-share di chat nggih. Sambil browsing bersama-sama ya teman-teman. Kalau pertanyaan penuntun, ini menurutku, saya sudah Google, itu cenderung ke pembelajaran berbasis proyek. Berarti mungkin A, karena ada kata a guiding question. Ya. Seperti
yang artinya pertanyaan penuntut. Memunculkan pertanyaan penuntun. Itu berarti salah Yang satu membuat ciri rancu dari karena di akhir, iya, project based learning. Dan membimbing Yang peserta didik mengecoh berkolaborasi. Menggunakan masalah berkolaboratif ini ya. yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Iya, betul. Cuma yang mungkin bikin rancu atau mengecoh itu karena di awal ada kata masalah, jadi kita cenderungnya ke problem based learning. Saya pun juga awalnya juga tak pikir based learning. Ternyata ada pengecohnya di situ. Kalau enggak kita lihat sintak PJBL-nya aja, Bu. Ya, jadi kan sudah cari Pak. Gini, kalau untuk proyek problem based learning itu di awal kan ada orientasi pada masalah, itu guru menampilkan masalah, terus anak disuruh menyelesaikan permasalahan itu. Tetapi kalau untuk proyek based learning itu kan guru memunculkan pertanyaan mendasar untuk diselesaikan secara bersama-sama dalam bentuk proyek. Itu kalau menurut saya. Benar, saya yang sudah dapat sintak-sintaknya di ini. Itu di chat ada. Kalau melihat dari sintak itu ini termasuk ke proyek. Sintaknya ke PJBL ya, Pak? Iya, kalau PBL itu kan sintaknya dari memunculkan masalah, dan keduanya itu langsung mengorganisasikan ya. Nah, sedangkan PJBL itu dengan tuntunan pertanyaan seperti itu. Di sini kan saya juga cenderung melihatnya tuh ke a guiding question ini. Ini termasuknya proyek kalau kayak gitu. Ya, setuju project. Sebentar ya, tak kasih materinya dulu teman-teman. Saya dibantu cari materi dulu, ini sudah ada, tak buka dulu ya, sabar ya. Pak, tanya ya. Berarti kita nanti kalau membedakan PBL sama PJBL, berarti kalau PBL itu nanti Kak orientasi masalah dulu terus mengorganisasi siswa. Kalau yang PJBL ini walaupun ada mengemukakan masalah, terus selanjutannya ada guiding question ini, memunculkan pertanyaan penuntun ini ya, kata kuncinya. Iya, karena kalau menurut saya proyek based learning itu awalnya, sintak awalnya itu kan pertanyaan dasar. Oh, okay. Terima kasih. Apakah ini sudah masuk pembahasannya? Ini coba, bentar ya. Model PJBL mempunyai karakteristik yang membuat guru menjadi fasilitator untuk memberikan permasalahan berupa proyek yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Hal ini kemudian membuat peserta didik harus merancang proses atau kerangka kerja. Karakteristiknya adalah peserta didik membuat keputusan tentang kerangka kerja. Adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan oleh kepada peserta didik. Jadi ini tetap ada permasalahan ya tadi ya. Peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atau permasalahan atau tantangan yang diajukan. Peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk pemecahan masalah. Nah, ini tadi kolaboratif nggih? Yang ada di soal juga. Proses evaluasi secara kontinu, peserta didik berkala melakukan refleksi. Produk akhir aktivitas akan dievaluasi secara kualitatif, situasi pembelajaran yang toleran. Kok di sini nggak ada kata-kata guiding question ya? Saya belum nemu artikel yang itu. Boleh aku menambah, Bu Desi? Aku menemukan artikel nih, ada kata-kata itu. Yang udah di-share di chat bukan? Bukan, ini aku baru buka kan. Ini project based learning itu model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Melalui PJBL, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun, a guiding question, dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Itu yang aku dapatkan.
Jenengan bisa copy paste ke chat, Bu, kalau misalnya pakai laptop. Atau linknya aja dikopikan. Halo? Tadi Bu siapa nggih? Bu Uut. Iya. Apakah sudah copy paste link? Belum ngasih link ya? Oke, kita lanjut aja dulu teman-teman ya, supaya meningkat waktu. Nanti kalau ada linknya nanti tak kopikan di pembahasan sini, tak tambahkan nanti. Sambil menunggu. Aku kirim linknya, Bu. Ya, sebentar saya buka. Sudah aku kirim ya. Oke. Terima kasih Bu, tak copy dulu. Buka linknya. Yang di mana ya Bu, ini kok banyak sekali ya? Oh ini sudah ketemu. Model PJ pembelajaran yang penting. Iya, model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik untuk dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Melalui PJBL, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek atau kolaboratif dan mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah membantu. Kita sudah dapat materinya ya. Ternyata ini jawabannya berarti yang PJBL, Project Based Learning. Lanjut ya, nomor 28. Guru Mini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga memungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru mini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran mengakomodasi untuk mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga memunculkan berbagai alternatif pendapat. Discovery ya, Pak ya? Yang mana, Bu? Teori kooperatif ya? Kadang ada beberapa kata yang asing ya, yang kita belum tahu, ternyata di sini ada yang seperti tadi PJBL itu, ya kan, kata kuncinya ada itu. PBL. Kalau menurut saya. Problem based learning. Iya. Di sini tidak ada kata-kata masalah ya, seperti tadi itu malah kita terjebak karena ini di sini muncul berbagai alternatif pendapat. Jadi siswa di sini mungkin bisa jadi karena menyelesaikan masalah itu kemudian memberikan alternatif jawaban atas permasalahan. Seperti itu atau tidak, bagaimana? Atau ada yang bisa menjelaskan lainnya, teman-teman? Ini malah problem based learning ya. Polu. Lalap kono. Rani bawa gelas itu. Mbak Ayu, dimatikan dulu mic-nya. Problem based learning, sistem pembelajaran.
Sudah ada yang menemukan ini tadi penjelasannya yang lebih jauh tentang PBL ini? Selain yang kita tahu kan biasanya sintaknya, nggih. Kalau ini berarti termasuk apa ini? Karakteristiknya, ciri-cirinya, atau apa dari PBL? Halo teman-teman, setuju dengan jawaban tadi PBL, dikunci juga PBL, tapi penjelasannya itu yang masih untuk mencari kata kuncinya. Bagaimana kalau sudah tidak ada yang ingin menambah? Sepertinya kalau nomor 28 itu bukan PBL. Kalau menurut jenengan apa, Bu? Benar. Buruh ini melaksanakan di situ kan mengakomodasi anak-anak untuk mengemukakan pendapat, ide dan lainnya. Berarti kalau menurut saya sih sebetulnya inquiry, Bu. Inquiry itu artinya penemuan ya, Bu? Inquiry apa discovery yang jelas, bukan, karena di situ tidak ada masalah yang disajikan. Ya, seperti tadi. Inquiry itu penyelidikan, Bu. Oh ya, jelas ada masalah toh. Kan mengungkapkan pendapat sama ide itu pasti kan ada yang dibahas, walaupun tidak ada kata masalahnya. Kalau inquiry sama discovery itu lebih ke penyelidikan, kan IPA gitu. Mencari sendiri apa? kalau inquiry. Pembuktian. Menemukan. Iya, betul. Itu untuk pembuktian. Discovery penemuan, hampir sama sih inquiry sama discovery itu. Ya, kalau bedanya discovery lebih ke pembuktian dari. Iya, betul. Kalau inquiry itu mencari sendiri sampai ketemu konsepnya. Inquiry berarti intinya siswa menemukan sendiri ya siswa. Iya, konstruktivis itu kalau inquiry. Ini kalau saya malah nggak ada di jawaban, harusnya kan dia kooperatif ya ini ya. Tapi kalau misalkan nyari di jawaban ya yang PBL, yang problem. Karena pasti kalau diskusi itu kan pasti mendiskusikan problem kan. Ya, boleh menambahkan Bu Desi. Monggo. Ya. Kalau untuk PBL itu di sintaknya kan ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, dari diskusi tadi kan ada beberapa pendapat dari kelompok-kelompok. Nah, disajikan dalam bentuk dan dikembangkan dalam bentuk hasil karya. Jadi anak-anak dibiarkan melakukan presentasi, menyampaikan pendapat dan ide secara bebas. Nah, guru tinggal memfasilitasi itu kalau menurut saya. Makanya saya menjawab PBL. Sintak PBL yang apa tuh tadi, Bu? Menghasilkan mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Iya, untuk PBL ada itu. Udah sintak keempat. Iya, bisa jadi sih, Bu. Jadi PBL. Itu teman-teman setuju ya, sepakat? Sepakat. Ya, terima kasih. Nomor 29. Berdasarkan introspeksi pendapat teman sesama guru, Pripaya adalah orang yang sulit, orang yang dapat mengapresiasi perbedaan namun hanya untuk hal-hal yang hanya dapat dipahami saja, orang yang bisa menyembunyikan pikiran perasaan, yang tidak senang terhadap siswa jika ada perbedaan dalam menilai sesuatu, orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberagaman untuk berpendapat, untuk sikap perilaku yang tidak toleran, atau orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip keyakinan diri, serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Yang E, Bu, yang E. Yang E? Iya. Setuju, teman-teman? D, Bu. Yang D? Pendapatnya ada yang lain? Ini salah ingat, saya kuncinya D deh kayaknya. Mengapresiasi. Iya, walaupun tidak selalu benar, tapi kayaknya ingat saya yang D.
Kalau yang E itu kenapa? Kalau mengupayakan- Kalau prinsip dan keyakinan itu jangan selalu terbuka dengan masukan. Kan tiap orang punya prinsip yang berbeda. Kalau merasa prinsipnya benar kan jangan terbuka gitu. Jadi ini bisa di orang yang berprinsip gitu ya, Bu? Iya, kita harus punya prinsip kan. Kalau yakin itu benar ya benar gitu kan. Oke, kalau yang D, orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberagaman untuk berpendapat, untuk sikap dan perilaku yang tidak toleran. Iya, walaupun ada sikap yang orang yang toleran atau tidak toleran, kita tuh tetap mengapresiasi gitu. Iya, ya, maksud juga itu. Gimana teman-teman? Terbuka terhadap Kalau yang terbuka dengan sebentar, masukan maksudnya prinsip terbuka terhadap masukan itu kan bukan berarti setiap ada masukan kita pakai, Bu. Kalau menurut saya, artinya kita bebas aja, orang mau berpendapat apa ya boleh. Cuman kalau di sini diartikan bahwa terbuka itu menerima setiap masukan dan saran lantas kita jalankan, ya tidak seperti itu kalau menurut saya. Terbuka di sini. Maksudnya terbuka menerima, tapi untuk melaksanakannya yang bertentangan dengan kan ada kita kata harus punya komprominya loh. kultur. Berarti kalau kompromi berarti Anda siap untuk menyerahkan keyakinan Anda. Memang kalau misalkan soal itu kan pasti ada yang kita perdebatkan yang sama-sama benar gitu. Tapi kita pilih yang paling benar dan yang paling aman. Prinsip dan keyakinan diri serta setiap mengupayakan kompromi. Kalau yang E untuk pada kata-kata serta mengupayakan kompromi dengan orang lain itu cenderung tidak berprinsip ya kalau menurut saya. yang berarti yang D, Bu. Yang mana? D. Ini D antara D dan E. Silakan teman-teman lain yang punya pandangan lain. Mas Odong yang di itu suaranya dong, ini soalnya aku ini. Ya, memang benar ya, kalau kunci itu tidak selalu benar, tapi dikunci itu E sih yang dikunci. Cuman kalau memang yang E itu ada pendapat yang orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri ini, nanti jatuhnya malah kita dicap sebagai orang yang tidak berprinsip dan tidak konsisten seperti itu ya. Gitu. Sebenarnya kalau maaf Bu, kalau mengupayakan kompromi itu kan bukan berarti kita ikut 100% terhadap keyakinan si pengkritik. Mengupayakan kompromi di sini kan bukan berarti kompromi ya sudah saya ikut apa katamu, kan enggak seperti itu. Kompromi di sini bisa mencari upaya, misalnya upaya untuk win-win solution gitu. Tapi kalau sudah ada untuk sikap perilaku tidak toleran, sebentar. Yang itu orang yang dapat mengapresiasi keberagaman, memiliki keberagaman. Untuk sikap perilaku yang tidak toleran, nah tidak toleran ini yang harus kita garis bawahi kalau menurut saya. Maksudnya kalau kompromi diartikan kita mentah-mentah mau dengan pendapatnya, enggak seperti itu. Kompromi itu kan ininya bisa meluas, bisa mencari win-win solution, atau bisa ya sudah karena kita enggak sejalan berarti ya jalannya kita jalan sendiri-sendiri, gitu kan juga termasuk kompromi. Awal dengan tidak gitu ya. Mungkin dicari arti kata kompromi dulu Mbak Desi, biar ada tambahan itu. Oh iya. Mungkin kompromi di situ kan kita siap mengupayakan apa ya, pemecahan masalah gitu loh. Mungkin loh. Iya, betul. Artinya Iya, kalau kan? kita Jadi berkompromi itu tidak 100% ikut. Iya, betul. Bisa Jadi mencari win-win kita solution. mengupayakan ada pemecahan masalah tersendiri untuk beberapa hal. Tapi memang betul yang dikatakan Ibu. Jadi yang namanya kompromi itu pasti tidak serta-merta kita tiba-tiba si A mengupayakan A, tiba-tiba kita juga ya harus A gitu. Nah, yang menurut saya D itu sebenarnya kalimatnya sudah betul, D. Cuman yaitu tadi kita mengapresiasi keberagaman, tapi kok yang di bawahnya kita lebih condong ke tidak setuju yang tidak toleran, padahal beberapa orang yang tidak toleran pasti punya alasan tersendiri gitu ya.
Kalau dikunci jawabannya apa Bu Desi? Yang Ibu. Yang E. Kalau berkompromi diartikan tidak punya prinsip itu keliru, Bu. Kompromi itu bukan berarti kita tidak punya prinsip, Bu. Tapi kita mengupayakan. Kalau seandainya kita ngeyel bahwa ini harus begini, itu berarti kita memaksakan kehendak, memaksakan pendapat kita. Soalnya kan kita untuk keyakinan dan prinsip ini kan kita lihat dulu ininya, konteksnya, pada kepentingan apa. Kalau misalnya untuk kepentingan beragama, misalnya orang saya Islam nih dipaksa harus ke gereja, misalnya karena saya berkompromi ikut, ya itu jelas nggak berprinsip. Maka kata berprinsip ini harus dilihat konteksnya. Iya, setuju juga sih Bu. Karena maksudnya di sini atas prinsip dan keyakinan diri, kadang kan ada orang yang mempunyai prinsip itu sangat keras, bahkan cenderung itu merugikan orang lain, gitu ya. Jadi maksudnya di sini orang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri, itu ada beberapa hal yang prinsip yang kurang sesuai dengan masyarakat atau orang lain, seperti itu. Jadi terbuka ini maksudnya yaitu tadi menerima kritikan dan mengupayakan untuk kita dapat ya bagaimana caranya supaya lebih fleksibel. Bukan bermaksud bagaimana maksudnya prinsip di sini prinsip yang merugikan orang lain gitu kan, kadang ada yang berprinsip seperti itu ya. Gimana teman-teman? Iya Bu Desi. Sepakat Bu. Ya setuju yang E. Oke, nomor 29 beres ya. Kita lanjut ke 30. Menurut saya gambaran ideal seorang guru adalah memahami pentingnya peranan, kerja, dan bertanggung tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. B. Memahami pentingnya pelaksanaan kerja dan perwujudan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. C. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. D. Melaksanakan tugas-tugas sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. E. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Yang paling lengkap dan yang paling panjang sepertinya. Yang E. Sepakat yang lain teman-teman? Sepakat. Oke, silahkan yang nomor 31 dilanjut teman yang lain. Bu Fajarwati ini kecoret-coret. Siap. Ya, teman-teman, monggo. 31 siapa yang akan membacakan? Bu Umiatun ya, Bu Umiatun bisa membaca. Ya, silakan. Saat masih pendidikan dulu, saya pernah mendapatkan tugas yang cukup banyak dari dosen dan waktu pengumpulannya bersamaan. Hal yang saya lakukan saat itu adalah A. Meminta dosen untuk memberikan tenggang waktu pada sebagian tugas. B. Mengerjakan tugas yang penting dahulu, lainnya dikerjakan nanti kalau ada waktu. C. Meminta bantuan teman untuk mengerjakan sebagian tugas. D. Mengerjakan sesuai kemampuan. E. Mengatur waktu agar semua tugas. E ya Bu ya. Yang E Bu, mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tuntas ya. Menurut saya E. Ya, setuju. Lanjut 32. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? A. Menunjuk peserta didik lain. B. Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab. C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami. D. Menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Kalau peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, biasanya kalau ada siswa yang tidak menjawab, kita bagaimana? B. Kalau saya.
A. C. A. Antara A dan C. Kalau B. Jawab sendiri pertanyaan. Tunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, kalau menyederhanakan isi berarti mengubah pertanyaannya ya. Kalau tidak sesuai bagaimana nanti? Kalau saya cenderung yang A sih, menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Begitu kan, misalnya ada si A yang tidak bisa menjawab, apakah si B bisa membantu? Begitu kan biasanya? A. Gini pembuatan. G. A. Iya, Bu. Bisa juga. A, ya. G. A. Lanjut, nomor 33. Dilanjut sampai 40, nggih, Bu Umi? Iya. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya Anda mendapatkan kesempatan itu, apakah yang Anda nilai sebagai yang paling penting? A. Pengembangan wawasan melalui belajar. B. Pengembangan jejaring sosial yang bermanfaat kelak bagi pekerjaan. C. Peningkatan kecakapan dalam melaksanakan tugas di tempat kerja. D. Peningkatan ilmu, pengetahuan, keterampilan sebagai hasil studi. E. Pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat. Yang mana, Bu? Teman-teman yang lain, yang mana ini kesempatan untuk pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan? Bukan. Sebagai guru yang berdapat bermanfaat untuk orang lain, atau yang D. Peningkatan ilmu, pengetahuan dan keterampilan sebagai hasil studi lanjut. Mana? Itu D sama E iya sih menurut saya. Cuman kalau yang E mungkin lebih ke akhirnya itu ilmu yang kita dapat itu kita manfaatkan loh, bisa bermanfaat loh untuk orang lain gitu. Iya nggak sih? Nggak tahu. Yang Anda nilai paling penting. Nah, di sini yang maksudnya dinilai paling penting itu saat pelaksanaan studinya atau setelahnya, gitu ya. Benar semua sih. Kalau digabung aja gimana ya jawabannya? Bingung nih. Peningkatan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau saya selain diri sendiri itu juga untuk orang lain. Kalau yang A sampai D itu kan fokus ke diri sendiri. Sedangkan kebermanfaatnya kan nggak hanya untuk diri sendiri. Tapi orang lain juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari. Sepertinya seperti itu fokusnya. Lalu kalau saya seperti itu. Ya, setuju, Bu. Iya, setuju. Itu penjelasannya ya. Oke, berarti ya. Itu teman-teman. Oke, lanjut, Bu. 24. Maaf ada gangguan. Mungkin ada yang lain yang bisa membacakan. Ya, Bu Hesti, tadi Bu Hesti, mau dibacakan Bu Hesti 34. Oh ya, Anda ditugaskan di sekolah kurang maju yang ditandai oleh kegiatan belajar mengajar tidak optimal, media dan sumber belajar yang minim, serta kemandirian beasiswa yang rendah. Apakah upaya Anda untuk menghadapi keadaan tersebut? A. Saya berusaha